Rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Topik pembelajaran yang saya gunakan yaitu teks cerpen pada kelas 9. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan baik dan benar. Pada pembelajaran dalam satu kali pertemuan dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi aspek kebahasaan cerpen, terdapat 3 media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu PowerPoint, Mentimeter, dan WordWall. Media pembelajaran pertama, PowerPoint. PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan PowerPoint dalam pengajaran. Pertama, menampilkan tujuan pembelajaran. Guru dapat menampilkan tujuan pembelajaran yang telah diketik pada aplikasi PowerPoint agar seluruh peserta didik dapat melihat dan mencatat tujuan pembelajaran. Yang kedua, memaparkan materi pembelajaran. Guru dapat membuat poin-poin penting terkait materi pembelajaran untuk lebih memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru dalam menguasai kelas. Dengan menampilkan materi dalam PowerPoint, guru tidak lagi harus mencatat dan guru bisa lebih memperhatikan peserta didik di seluruh ruangan kelas. Yang keempat, menampilkan media pembelajaran lain yang telah dibuat dengan aplikasi lain, seperti video pembelajaran yang telah dibuat pada aplikasi CapCut. Alasan saya memilih PowerPoint sebagai media pembelajaran yaitu: yang pertama, aplikasi PowerPoint merupakan media interaktif dalam menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, aplikasi PowerPoint dapat menampilkan berbagai media lain yang dibuat dengan aplikasi lain seperti LKPD tentang aspek kebahasaan cerpen yang dibuat dengan aplikasi WordWall dan video pembelajaran yang dibuat dengan aplikasi CapCut atau video cerita pendek yang telah diunduh dari YouTube. Yang ketiga, memudahkan guru dalam menguasai kelas. Yang keempat, dapat menarik minat belajar dan antusias peserta didik. Media pembelajaran kedua, Mentimeter. Mentimeter merupakan platform presentasi yang dapat memfasilitasi pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun dalam bentuk kuis. Mentimeter juga dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di dalam kelas. Berikut beberapa cara mudah menggunakan Mentimeter dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetikkan Mentimeter pada laman pencarian atau Google. Kedua, pendidik membagikan password pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memasukkan password yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang kelima, peserta didik mengetikkan sebuah kata kunci yang berkaitan dengan topik pembelajaran atau pertanyaan pemantik yang telah diberikan oleh guru. Alasan saya memilih Mentimeter sebagai media pembelajaran yaitu: saya dapat melihat kesiapan belajar dan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Mentimeter. Peserta didik mengetikkan perasaan yang menggambarkan suasana hatinya pada saat itu di aplikasi Mentimeter. Yang kedua, melalui aplikasi Mentimeter, saya dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dengan cara yang lebih menarik dan melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketiga, jawaban dari peserta didik dapat diulas bersama dan secara bersama-sama menarik kesimpulan atau menyamakan pemahaman dari pengetahuan baru yang didapatkan. Media pembelajaran ketiga,
Aplikasi WordWall. WordWall adalah aplikasi digital berbasis website yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh pengguna. WordWall dapat dimanfaatkan dalam pengajaran di kelas sebagai media interaktif yang menyediakan banyak template seperti kuis, membuka kotak, permainan pencocokan, roda acak, menjodohkan, pencarian kata, mengelompokkan, dan berbagai template lain yang bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran. Pemilihan penggunaan aplikasi WordWall sebagai media dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, media pembelajaran dalam bentuk LKPD yang dibuat pada aplikasi WordWall dapat dicetak. Kondisi ini dapat dilakukan oleh guru ketika peserta didik tidak diberikan izin membawa gawai ke sekolah. Yang kedua, media pembelajaran dapat ditayangkan dan dimainkan secara interaktif melalui bantuan teknologi lain seperti laptop, LCD proyektor, dan gawai yang dimainkan di ruang kelas. Kondisi ini dapat dilakukan jika seluruh peserta didik mendapat izin membawa gawai ke sekolah. Manfaat lain dari penggunaan aplikasi WordWall sebagai media dalam pembelajaran yaitu dapat meningkatkan semangat dan antusias peserta didik dalam pembelajaran. Menggunakan aplikasi WordWall, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan peserta didik dapat belajar sambil bermain. Membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi WordWall sangat mudah. Berikut 3 tahapan yang harus dilakukan guru. Yang pertama, memilih template. Guru dapat memilih beberapa template yang telah disediakan pada halaman awal aplikasi WordWall. Yang kedua, memasukkan konten yang diinginkan. Guru dapat memasukkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan kuis atau LKPD beserta jawaban yang benar. Yang ketiga, guru dapat mencetak aktivitas pembelajaran seperti LKPD atau langsung memutar di layar dalam bentuk kuis interaktif bersama peserta didik. Alasan saya memilih WordWall sebagai media pembelajaran, yang pertama, aplikasi WordWall menyediakan banyak template untuk membuat berbagai kuis atau asesmen formatif berbentuk LKPD tentang aspek kebahasaan cerpen. Kedua, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan asesmen formatif yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan awal atau kesiapan belajar peserta didik saya. Yang ketiga, LKPD atau asesmen formatif yang dibuat dapat dicetak atau dapat langsung dimainkan secara online melalui aplikasi WordWall pada gawai masing-masing peserta didik. Berikut tampilan pilihan template pada aplikasi WordWall. Ini beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika menggunakan WordWall sebagai media pengajaran di dalam kelas. Saya membuat 3 tipe LKPD yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar atau kemampuan awal peserta didik saya yang didapatkan dari hasil asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. LKPD yang pertama atau LKPD tipe A untuk peserta didik dengan kesiapan belajar rendah. Bentuk LKPD yang diberikan yaitu menjodohkan. LKPD yang kedua atau LKPD tipe B untuk peserta didik dengan kesiapan belajar sedang. Bentuk LKPD yaitu teka-teki silang. LKPD yang ketiga atau LKPD tipe C untuk peserta didik dengan kesiapan belajar tinggi. Bentuk LKPD yang diberikan yaitu mencari kata. Penggunaan aplikasi WordWall ini sebagai media pembelajaran dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada diferensiasi proses. Guru dapat memberikan LKPD yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman awal atau kesiapan belajar peserta didik.